Jadi tuh ini believe me or not ya Cia ya, tapi aku udah suka sama mereka tuh dari kecil, dari SD. Hai, selamat datang di Emang Salah Ya. Ini episode yang ke berapa ya? Keempat atau kelima? Oh, seakan-akan dia tuh harusnya orang lupa episode adalah ketika udah 126 menuju ke 127. Bingung ini 127 atau 128. Ini antara 4 atau 5. Dia udah lupa. Gimana sih? Ya namanya juga aku ya. Kalau yang sekarang karena sama kita Bebita, judulnya adalah ini setelah tadi kita udah Renungkan. renungkan baik. Renungkan tuh, kalau renungkan kan dia diam. Oh, kita rundingkan ya berdua ya. Rundingkan. Jadi judulnya adalah Emang Salah Ya kalau maunya pacaran sama cowok berkulit gelap. Betul. Cowok berkulit gelap. Heeh. Itu sebenarnya bahasa cantiknya dari African guy. Emang harus African kan? Aku nggak pernah pacaran sama cowok berbadan gelap yang bukan African. Jadi kayaknya lebih tepat nih. Emang salah ya pacaran sama cowok berkulit gelap berasal dari benua itu? Nggak apa-apa sih kalau kata aku yang Ya salah kan? tuh kalau kamu di Afrika pacarannya sama macan. Sama gajah. Itu baru aneh. Emang tapi nggak pernah ya pacaran sama orang lokal? Pernah. Pernah. Tapi udah lama, maksudnya Udah pernahnya lama. juga kayak Pacaran masih ABG gitu kan? ABG-an gitu waktu SMP, SMA. Aku nggak pernah pacaran sama yang seumuran. Baru kali ini sama yang seumuran. Kapan sih sadar sukanya sama yang kulit gelap? Maksud aku kan kayak karena kan Temenmu ada nggak yang pacaran sama African American maybe? kamu doang sih. Serius? Jarang aku sih, so honor. Karena jarang banget kan. Iya, iya, Maksudnya iya, untuk orang Indonesia masih Jarang. jarang lah. Jadi tuh ini believe me or not ya Cia ya, tapi aku udah suka sama mereka tuh dari kecil, dari SD. Jadi tapi apa sih kan ya udah secara fisik iya, tapi apa sih yang bikin sukanya kayak Aku tuh secara fisik itu memang dari kecil tuh kayak ngelihat badan mereka lebih bagus, I don't know ya, tapi Iya. iyo aku dari kecil aja udah mikir Kayak dari apa sih? Dia sebentar dari kecil kamu lihat cowok berbadan itu gitu. udah kayak denyut gitu ya kan. Itu dari SD, aku kelas 3 apa kelas 4 aku ngeliat badan mereka bagus gitu dan bibirnya penuh gitu. I love it ya kan. Ya karena mereka jago nari, mungkin aku sukanya karena mereka jago nari, terus ya kulitnya gelap aja. Makin kesini gitu kan banyak penari-penari yang kayaknya aku ngerasa lebih penari yang berkulit gelap itu Kayak lebih bagus, powerful lebih ya? powerful Iya, ya kan. iya, Tadinya iya. kayak ke situ aja sih. Tapi makin lama makin kesini itu aku memang ternyata tidak hanya tertarik terhadap fisiknya aja, tapi cara pandang mereka ya Ci. Maksudnya cara pandang mana? Cara pandang mereka tuh kayak Sebentar kenapa pakai maksudnya cara dia memandangi kamu bukan cara pandang sudut pikir kirain. Cara pandangnya adalah mereka itu setelah aku pacaran sama cowok-cowok berkulit hitam, cara pandang mereka tentang hubungan itu, khususnya menghargai perempuan itu jauh lebih tinggi daripada yang hubungan-hubungan yang pernah aku dapet. Kayak sesimpel ini nih, they always treat me like a queen. Setiap cowok-cowok yang berkulit gelap yang berhubungan sama aku tuh mereka emang treat me like a queen gitu loh, kayak lebih ngerasa disayang, bukan ya kayak I love you. Iya emang mereka lebih gampang untuk mengucapkan kata-kata manis ya, tapi nggak cuma dari kata-kata tapi dari perlakuan juga. Kayak ada berapa banyak laki-laki yang mau ikut bersihin rumah pacarnya, kayak yang kok jangan udah nggak usah repot-repot, nanti aku yang nyuciin piringnya, yang bersihin Itu kamu rumah. pacaran sama Goklin ya? Kayaknya memang iya. Jadi si Tang itu memang nyambi dulu ya. Mereka tuh nggak pernah mau udah sebelum kita udah. Sorry ini agak ambigu tapi aku paham. Udah bersih kan maksudnya ya? Udah iya. Mereka nggak mau selesai makan sebelum kita selesai makan dulu. Jadi kamu habiskan dulu makanan ini. Udah kenyang gitu. Iya. Udah kenyang dulu kita, baru dia kenyang, baru dia lanjut makan gitu. Iya. Untuk yang itu aku juga sama sih untungnya. Iya. Berkulit gelap ya. Ini yang ngerti yang udah 18 plus aja nih kayaknya. Tanggapan orang di sekitar kamu gimana sih? Terutama keluarga ya. Kalau teman kan ya udah ya. Karena kan masih jarang nih di Indonesia ya kan nggak banyak. Apalagi kamu orang Medan. Orang gitu. Medan, Pas gimana? keluarga tahu
gimana sih? Pas keluarga tahu berarti kita ngomongin soal mantan aku ya. Jadi kayak yang udah ketemu sama keluarga aku itu mantan aku yang sebelum ini sama yang sekarang gitu kan. Nah, ketika aku bawa mantan aku tuh keluarga aku udah tahu sejak ya aku ngeposting di sosial media kan. Ya udah dia tahu oh ini orangnya. Terus aku sebelum posting itu di sosial media aku selalu bilang sama kakak aku, "Kak, aku nih pacaran nih sama cowok dari sini." "Oh iya?" "Oh gitu." Ya ditanya-tanya ya dari mana, di Indonesia lagi kerja apa gitu kan. Ya udah mereka pikir ya udah cuma pacaran aja nanti juga putus gitu kan mikirnya. Jadi ya chill-chill aja keluargaku. Keluargaku kayak udah ngelihat Maksudnya nggak ada yang kayak jangan maaf ya misalnya kayak menganggap, karena kan masih ada aja ya orang yang menganggap rendah orang lain dari warna kulit tuh kan betul. Syukurnya keluargaku nggak kayak gitu Ci. Emang dari mamaku sama papaku tuh almarhum papaku tuh selalu ngajarkan kayak semua orang sama. Jadi kayak dia tuh lebih peduli kayak mungkin agama gitu kan. Agama juga keluargaku nggak terlalu segitunya. Emang penting tapi bukan menjadi penghalang ya. Di keluargaku seperti itu. Sorry buat keluarga yang lain yang memiliki pandangan berbeda dari keluargaku ya terserah kalian ya. Yang penting aku bahagia, yang penting anaknya bahagia. Itu sih. Itu aja. Apalagi yang mesti kau cari-cari gitu ya, punya keluarga yang sangat support, siapapun yang bikin aku bahagia mereka akan support orang itu gitu. Ya udah ketika datang terus ngelihat orangnya baik, sopan, segala macem gitu. Itu jadi kayak ya udah nggak ada beda-bedanya. Orang pacar aku datang ke Medan juga dikasihnya rendang jengkol. Jadi kayak kau siapa? Kau butuh banget dispesialkan? Enggak. Tapi susah nggak sih Git kayak pacaran? Susah. Sebenarnya yang paling susah dari pacaran sama mereka adalah menanggapi pandangan orang ya Ci. Jadi ini walaupun aku tuh tinggal di Jakarta, jenisnya itu lebih banyak ya. Jadi kayak ya harusnya sih nggak aneh, tapi masih ada aja orang-orang yang melihatnya aneh, yang bikin kayak apa? Why? Itu sih yang bikin aku kayak ngerasa berat ya, sulit ya ternyata membiasakan orang melihat kolaborasi antara si cewek Asia ini dengan cowok Afrika ini gitu. Sama yang kayak ini yang paling aku nggak bisa adalah I'm so sorry to say this, tapi memang agak sedikit sulit untuk semua orang berpikir positif ya tentang cowok-cowok dari negara ini, karena kita tahu sendiri di Indonesia sendiri berita-berita yang muncul ketika berita kriminal dari kasus yang seperti itu mostly adalah dari negara tersebut. Sampai akhirnya aku pernah dapat momen yang sangat tidak menyenangkan. Dia mau check in untuk balik ke negara tempat dia kerja Ci. Sebelum dia tuh yang check in tuh bule-bule. Terus yang lain-lain tuh kayak gampang, udah cuma paspor sama tiket doang. Kalau kamu mau ngecek lebih dalam lagi, mungkin itu tugas imigrasi. Nah ini dia pas dia kayak lama mana nih visa? Oh kamu asalnya dari negara ini, kayak gitu kan. Tinggal di situ, iya kerja. Mana visa kerjanya? Ditunjukin dia. Padahal menurut dia kayak what's the point-nya? Sebelumnya tapi kamu lama ya tinggal di negara ini? Iya, soalnya saya kuliah kemarin di sana gitu kan. Oke, mana visa pelajar? Untungnya pacar aku nih selalu bawa paspor dia yang udah mati. Tapi sebelum dia kasih, aku langsung bilang, tujuan kau apa? Nanya paspor pelajar dia. Kalaupun kau mau ngecek ya visa kerjanya aja yang udah kau lihat gitu kan. Oh ini memang ada peraturan seperti itu. Mana peraturannya? Aku bilang kayak gitu. Dia bilang kayak gini. Karena kemarin ada cowok kulit hitam juga ke negara ini dan ternyata dia tanpa surat-surat gitu, kayak nggak ada visanya gitu kan. Jadi menurut kau karena satu orang bikin kayak gitu semua orang sama? Ya nggak, kita menjaga-jaga. Terus yang lain-lain kenapa nggak kau minta? Orang asing juga kan? Terus tiba-tiba supervisornya gini, Mbak nggak usah ikut ngomong ya. Terus gue bilang gini, kau yang tadi ikut ngomong kok aku nggak boleh ikut ngomong? Gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya aku minta ngobrol sama yang di atas supervisornya. Oh iya memang nggak ada Mbak, emang nggak ada. Jadi emang dia iseng aja. Wow, kita tuh dipermainkan nih sama satu orang laki-laki yang ngaku supervisor. Dan kok tahu di bagian imigrasi si Tang itu cuma kayak nggak sampai 5 menit, 2 menit dia bilang. Itu kayak bisa banget ya kalau misalnya dijadiin kasus. Maksudnya ini kan diskriminasi warna kulit gitu kan. Asli, ini rasisme. Kalau misalnya aku diam, ini tidak akan berubah karena memang kita nggak bisa ngubah cara pandang setiap orang ya. Dan makin aku dikasih cobaan seperti ini, aku malah makin bersemangat untuk mengedukasi orang-orang kayak nggak ada bedanya coy. Sama aja kok, sama aja coy. Selain itu juga kan biasanya kalau pacaran sama orang asing ya, nggak cuma sebenarnya nggak cuma yang berkulit gelap, maksudnya itu kan LDR ya. Betul. Sebenarnya ini berat gak sih? Aku bingung gitu nanya kayak gimana cara menghadapi LDR? Aku tuh nggak tim LDR loh Ci. Aku
aku selalu nggak percaya tahu ya apakah Pisces semua kayak gitu, tapi bahasa cintaku adalah sentuhan. Jadi aku senang kalau misalnya ada orang yang di dekat aku. Jadi ketika mengetahui fakta ternyata aku mencintai orang yang tinggal dan kerjanya nggak satu negara, itu kayak harus nggak ya aku jalani hubungan terus, ini gitu. Sulit sih, apalagi corona ini aku terakhir kali Sitang ada di sini tuh tanggal 26 Desember. Jadi itu kayak ini adalah LDR terlama aku tanpa ketemu ya. Iya. Terus ya udah habis itu ya sulit sih. Jangan nangis dong. Sulit. Kadang-kadang kepikiran sih kayak kalaupun aku selingkuh, tuh pacar aku juga nggak tahu. Tapi mau sampai kapan ya? Aku nggak mau ngerusak hubungan yang udah baik ini gitu. Aku nggak mau selingkuh bukan karena aku mau membuktikan pacar aku kalau aku wanita yang baik. Aku nggak selingkuh untuk membuktikan diri aku kalau aku perempuan yang baik. Oke, jadi tunjukinnya ke diri sendiri. Iya. Wow, keluar dari mulutnya Gita Bebita. Luar biasa loh. By the way, tapi kamu tau gak sih sekarang tuh banyak banget orang di TikTok yang bikin konten tips mendapatkan pria asing ya. Kemarin sempat ada berita di mana kayak orang bule tuh sampai malas gitu sama cewek Indonesia Gara-gara karena ngejar banget ya. mengejar Ada kan bule jenis hunter bule gitu. hunter. Iya bener ada. Kalau menurut kamu gimana? Iya nggak apa-apa kalau mereka bikin tips-tips kayak gitu, tapi menurut aku ya sebenarnya mau cowok dari manapun negaranya tetap sama sih. Tetap sama, bedain ya antara mau mendapatkan cinta pria asing atau cuma mau mendapatkan body dan pengalaman seksual dengan pria-pria asing. Kalau misalnya ngomongin cara dapetin pacar yang benar-benar pacar lama yang mungkin akan kepikiran untuk nikah, mungkin tipsnya sama aja kayak laki-laki lain ya. Laki-laki Indonesia sama aja sih gitu. Pertanyaan terakhir kalau gitu Gita, ada saran nggak buat sekarang nih teman-teman yang lagi menjalani hubungan sama entah yang kulit gelap atau mungkin pria asing? Iya, oke. Ini mungkin tidak akan menjadi hubungan yang nyaman buat kalian seperti kita berhubungan pacaran dengan orang-orang yang satu negara atau satu suku. No, ini akan lebih berat dari itu semua. Banyak cobaannya, banyak lirikan-lirikan sepele dari orang-orang, hinaan apa segala macam gitu kan. Tapi semuanya itu akan worth it ketika kalian tahu cuma dia yang bisa memuaskan kalian. Halo. Oke, punchline, jeng jeng. Sampai ketemu di Emang Salah Ya berikutnya, Cia Wardana. Gita Bebita.